Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai sejahtera di bumi. Bukan untuk membawa damai sejahtera, melainkan pedang. Di sini Yesus menampilkan dirinya sebagai sumber perpecahan. Ia mengatakan bahwa ia akan membuat anggota keluarga yang sama saling bermusuhan, dan bahwa inilah tujuan kedatangannya. Ini adalah hal yang sangat keras, bertentangan dengan apa yang banyak dari kita pelajari di sekolah minggu tentang Yesus yang lembut dan ramah, yang hebat dalam berurusan dengan anak-anak dan menerima semua orang. Tapi perpecahan ini sangat dekat dengan inti Injil. Yesus berhasil membuat dirinya sendiri terbunuh karena apa yang dikatakan dilakukannya. Ia menyinggung faksi-faksi yang berpengaruh di antara umatnya. Otoritas Romawi memperlakukannya sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Tidak ada seorang pun yang disalibkan karena kelembutan. Ada sesuatu yang lain yang terjadi pada Yesus. Ia akhirnya berada di kayu salib, dan apa yang ditawarkannya kepada kita adalah salib seperti salibnya sendiri. Seringkali kita sebagai orang Katolik lari dari kenyataan. Kita mencoba menutupi kesulitan dalam kehidupan kita. Kita menikmati persatuan yang muncul dari setiap orang yang membungkam diri sendiri atau dibungkam sehingga tidak ada yang mengguncang keadaan. Ketika perilaku seperti itu terjadi dalam sebuah keluarga, hal itu mengakibatkan keluarga yang tidak sehat. Ketika hal itu terjadi, seperti sering terjadi dalam komunitas Katolik, hal itu mengakibatkan komunitas yang tidak sehat. Menyapu perbedaan ke bawah karpet tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Kesetiaan kepada Yesus dari siapapun akan mengungkap perbedaan. Dan kemudian kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Perbedaan menghasilkan konflik, dan konflik bisa bersifat bermusuhan atau tidak. Terkadang membiarkan diri larut dalam permusuhan terhadap orang lain tampak cukup menarik. Lagi pula, saya benar dan mereka salah. Dan mereka pantas menderita karena kekeras kepalaan dan keras kepala mereka untuk tetap berada di pihak yang salah. Yesus berkata bahwa perpecahan akan terjadi karena Dia. Dia berkata bahwa itu pasti akan terjadi. Tetapi Dia tidak menugaskan kita untuk menjadi agen perpecahan itu. Dia tidak memberi kita izin untuk bersikap bermusuhan, bahkan terhadap mereka yang salah. Yang Dia tawarkan kepada kita sebagai gantinya adalah salib. Salib membawa pengampunan. Pengampunan yang penuh pengorbanan. Bukan hanya antara umat manusia dan Tuhan, tetapi juga antar sesama manusia. Salib sangat jujur tentang perbedaan. Salib tidak memberi ruang bagi kehidupan yang menyangkal perbedaan itu demi persatuan palsu. Salib juga sangat jujur tentang permusuhan. Permusuhan menjadikan korban orang yang tidak bersalah, termasuk orang yang tidak bersalah di dalam diri kita masing-masing. Salib menjanjikan pembebasan dan penyelesaian, tetapi yang diberikannya adalah pembalasan sebuah siklus yang tak terputus. Jadi apa yang tersisa? Penolakan dan permusuhan tidak dapat diterima. Satu-satunya alternatif yang tersisa adalah pengampunan. Ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Hal ini mengharuskan kita memperhatikan orang-orang yang mungkin akan kita abaikan. Tak lama setelah bagian Injil hari ini, Yesus menunjuk pada 4 kategori orang-orang tersebut. Jenis orang yang harus kita perhatikan meliputi diri kita sendiri, para nabi, orang-orang saleh, dan anak-anak kecil. Setidaknya dalam satu hal kita perlu memperhatikan diri kita sendiri. Yesus berkata bahwa siapapun yang menyambut kita, menyambut Dia, dan dengan demikian menyambut Bapa yang mengutusnya. Oleh karena itu, sebagai orang Katolik, kita adalah wakil-wakil Kristus. Kita mungkin melakukannya dengan baik dan atau buruk, tetapi kita adalah wakil-wakilnya. Jika Bapa dan Yesus percaya, bukan pada penyangkalan atau permusuhan, tetapi pada rekonsiliasi, maka kita sebagai wakil-wakilnya hampir tidak bebas untuk menolak rekonsiliasi sebagai sesuatu yang mustahil. Kita juga harus memperhatikan para nabi. Nabi adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepada kita.
Lucunya, mereka tidak selalu menyadari bahwa mereka adalah nabi. Mereka hanya menyampaikan kebenaran kepada kita, dan kebenaran yang mereka sampaikan membuat kita merasa tidak nyaman. Kebenaran itu menuntut kita untuk melampaui apa yang sudah kita kenal. Itu adalah kebenaran yang lebih baik kita abaikan. Para nabi menyampaikan kebenaran adalah pengganggu, sangat menggoda untuk mengabaikan mereka, menolak mereka, menghukum mereka. Namun bahkan ketika kita melakukan itu, Tuhan terus mengirimkan lebih banyak nabi kepada kita. Yesus sungguh berani. Dia menyuruh kita untuk menyambut mereka, untuk memperhatikan apa yang mereka katakan. Yesus juga menyuruh kita untuk menerima apa yang dalam terjemahan kita disebut sebagai orang-orang benar. Mereka bukanlah orang-orang yang merasa benar sendiri. Mereka hanyalah orang benar, tetapi bahkan mereka seperti para nabi membuat kita merasa tidak nyaman. Orang-orang benar berupaya untuk menjaga hubungan yang benar dengan sesama, dengan Tuhan, dengan bumi, bahkan dengan diri mereka sendiri. Orang-orang seperti ini tampak aneh bagi kita, dan memang demikian. Di dunia ini di mana hubungan yang rusak adalah hal yang biasa, dan di mana konflik atau penyangkalan adalah cara yang lebih disukai untuk hidup. Namun Yesus menyuruh kita untuk menyambut orang-orang saleh. Kita mungkin bisa belajar sesuatu dari mereka. Terakhir, Yesus memberitahu kita bahwa kita harus menunjukkan kebaikan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berdaya, yang terabaikan, dan bahwa bagi mereka, bahkan tindakan kebaikan kecil pun sangat berarti. Kita juga harus menyambut mereka. Dikelilingi oleh anak-anak kecil, orang-orang saleh dan para nabi ini menyadari peran kita sebagai wakil Yesus, dan Dia yang mengutusnya. Kita mungkin akan melihat bahwa permusuhan dan penyangkalan hanyalah tragedi. Keduanya tidak mengandung harapan dan tidak melakukan apapun untuk membangun dunia baru yang lebih baik. Dengan orang-orang seperti ini yang berpergian bersama kita, kita mungkin siap untuk melangkah ke dunia pengampunan yang asing. Apa yang kita bawa dalam perjalanan itu bukanlah beban berat penyangkalan dan permusuhan, melainkan salib Kristus. Lalu bagaimana dengan lawan kita? Apakah kita berani memunggungi mereka saat memulai perjalanan menuju tempat yang tidak kita ketahui? Jika kita mengatasi perbedaan dengan penyangkalan, maka semua orang termasuk dalam kelompok yang sama, yang sebenarnya tidak bersatu sama sekali, kecuali dalam kesepakatan untuk menyangkal realitas yang memecah belah mereka. Jika kita menyelesaikan perbedaan dengan permusuhan, maka kita telah menetapkan lawan yang buruk karena kita baik, dan permainan ini menuntut kita untuk mengabaikan kegelapan yang tersembunyi dalam hati kita sendiri. Namun jika kita berani membayangkan pengampunan, maka sesuatu yang berbeda akan terjadi. Tidak ada lagi kelompok tunggal yang sama sekali bukan komunitas. Tidak ada lagi lawan karena mereka menentang kita, maka mereka pasti jahat. Mungkin apa yang terjadi ketika kita berani membayangkan pengampunan adalah semua topeng terlepas, dan tanpa terkecuali mereka yang hadir adalah para nabi yang menyampaikan kebenaran, atau orang-orang saleh yang menghidupi kebenaran, atau orang-orang kecil yang tak berdaya yang terluka. Karena kita membayangkan pengampunan dan topeng-topeng kita terlepas, maka mungkin setiap orang termasuk setidaknya dalam salah satu kelompok tersebut, dan setiap orang termasuk kita. Siapapun di antara kita mungkin bagi orang lain seorang nabi yang menyampaikan kebenaran, orang saleh yang menghidupinya, atau seorang anak kecil yang terluka atau tak berdaya. Ketika ini terjadi, ada kemungkinan penyangkalan dapat lenyap dan konflik dapat berakhir. Daripada berpegang teguh pada pendirian kita sendiri, kita dapat menerima Kristus dalam diri orang asing maupun sesama. Kita dapat menerima para nabi dan orang-orang saleh, orang-orang yang lemah dan terluka, dalam diri orang-orang yang tidak pernah kita kenal sebelum, dan mereka akan menerima kita sebagai balasannya. Sama terkejutnya mengetahui siapa sebenarnya lawan-lawan mereka. Pahala bagi mereka yang melakukan ini akan sangat besar. Ini akan menjadi pesta abadi. Apakah Anda sungguh-sungguh mau mencicipi sedikit dari pesta ini? Itu adalah Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, beranikah kita secara konsekuen
menerima resiko besar, yaitu hidup dan bertindak secara nyata sebagai pengikut Kristus dalam hidup sehari-hari. Beranikah kita atau sebaliknya kita takut untuk tanpa menyolok, berani tampil berbicara dan berbuat sebagai orang Katolik tulen di depan masyarakat? Sanggupkah kita bukan hanya mengambil bagian dari kebangkitan Kristus saja, tapi juga mengambil bagian dalam penderitaannya? Penderitaan Yesus tetap aktual juga sekarang ini. Ketidakadilan, kebohongan, kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, penghinaan terhadap hidup manusia, bahkan yang masih ada dalam kandungan ibunya dan masih banyak lainnya. Bersediakah dan beranikah kita mengambil bagian dalam perjuangan dan penderitaan Yesus untuk menebus kita di zaman kita ini dalam aneka bentuk penderitaan dan dari masih begitu banyak rakyat kita? Janganlah kamu takut, kata Yesus. Otentisitas iman kita diuji dengan keberanian, bukan dengan ketakutan kita. Yesus sangat lembut hatinya, memperhatikan dan melindungi hidup kita. Namun tuntutannya juga cukup tegas. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga lewat bacaan Injil hari ini kita diingatkan agar kita tetap berani dan tetap teguh dalam iman, sekalipun ada banyak ancaman, ada banyak godaan-godaan, ada banyak tawaran-tawaran supaya kita menyangkal Tuhan. Tetaplah beriman, tetaplah setia, tetaplah menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.